Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan apa-apa yang kita butuhkan, bahkan apa-apa yang tidak kita butuhkan, dalam bentuk doa-doa yang kita panjatkan, yang seringkali doa itu bisa jadi adalah sesuatu yang kita minta padahal kita tidak butuhkan, tapi Allah tetap memberikan sebagai bentuk karunia dan janji Allah, ud'uni astajib lakum. Dan tentu saja kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan iman dan Islam. Dalam beberapa literatur, nikmat itu dibagi ke dalam berbagai bentuk. Ada sehat, jasmani maupun rohani, kemudian ada juga dalam bentuk kenikmatan hidayah dan keimanan, dan yang seringkali juga kita lupakan bahwa nikmat itu dalam bentuk ujian dan musibah. Itu juga sebetulnya sebuah bentuk kenikmatan, karena tidak mungkin surga didapatkan tanpa ujian. Mustahil itu Pak, mustahil. Sehingga kalau kita diuji, sebetulnya itu jalan kita untuk ke surga. Makanya dalam beberapa ayat Al-Quran, terutama di dalam misalkan di surah Al-Quraisy ayat 4, Al-Quraisy ayat 4, bahwa kelaparan itu, rasa lapar kita itu jangan disangka itu sebuah hal yang biasa saja, enggak. Rasa lapar kita itu seperti kita puasa itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata punya makanan itu nikmat. Begitu ya. Sama juga seperti bahwa ketika kita dalam kondisi berada dalam ujian, maka surga itu nikmat, jadi terasa itu Pak. Sehingga mustahil bahwa surga didapatkan dengan cuma-cuma, mustahil. Maka yang saya soroti adalah bahwa makanan yang kita makan hari ini bentuk dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya menjadikan kita tambah iman. Karena begitu banyak orang yang tidak lapar, yang tidak ada makanan, yang kondisi lapar, lalu kemudian mengatakan, saya ingin beribadah, tapi saya belum punya makanan untuk dimakan. Lapar. Ada juga yang mengatakan, saya ingin ibadah, tapi belum punya uang. Ayo nun urusan ibadah karena duit. Ibadah haji mau oke lah. Ibadah biasa. Kan ada Pak, itu jadi alasan. Aduh, habis masih sibuk di pasar. Sibuk ini, sibuk itu, sehingga seolah-olah mengatakan bahwa kesibukan duniawi itu tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk berbuat ibadah. Itu kan bahaya. Dalam surah Al-Quraisy ayat 4. Sehingga dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa untuk mengisi hari-hari kita, waktu demi waktu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal.
Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sudah ada pertanyaan katanya apa yang hadis kemarin Pak, mangga. Ada. Mangga Pak Haji. Terkait kajian hadis yang kemarin, saya hanya punya 2 pertanyaan dari Pak Ismet. Beneran itu dari Pak Ismet? Mas Boy. Yang pertama soal ibadah, itu ada frasa yang bunyinya seperti klausa yang bunyinya seperti yang baik itu belum tentu benar. Tapi yang benar pasti baik. Ya. Pertanyaannya, ada kebiasaan di masyarakat ketika satu Muharram itu mengadakan berbagai macam kegiatan. Kegiatannya mulai dari pawai obor, bola api, bahkan mengadakan doa khusus bersama supaya mustajab katanya. Banyak yang saya tahu momen-momen doa yang mustajab dan selalu dikabulkan itu adalah salah satunya ketika selesai sholat fardu. Ya. Kemudian ketika kita berpuasa atau saat hujan. Kira-kira komentar Ustaz bagaimana? Ya. Itu pertama. Yang kedua soal salah satu dosa besar itu adalah ketika suami, ketika laki-laki sebagai kepala keluarga tidak mencari nafkah. Ya. Sekarang ada fenomena apa yang kita sebut dengan bapak rumah tangga, di mana istrinya bekerja, sedangkan ayahnya di rumah mengasuh anak-anaknya. Komentar Ustaz bagaimana soal fenomena itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan bagus dari Pak Haji Wito yang informasinya ini meneruskan dari Pak Ismet. Pertanyaan pertama tentang muharram dalam syariat. Ingat, muharram di dalam syariat itu hanya diperintahkan, pertama dianjurkan untuk berpuasa. Itu hadisnya sahih. Hadis nomor riwayat 1163 itu. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Muharram gitu. Setelah puasa Ramadan sebaik-baik puasa berarti Muharram, itu Muharram bulannya setelah bulan Ramadan. Anjurannya cuma ini, Ustaz, tapi ada yang begini begitu. Selama tidak ada di dalam syariat berarti bukan syariat itu. Jelasnya apa? Jadi syariat itu sebuah koridor, Pak. Sebuah ruangan yang dimana di ruangan itu diperbolehkan atau dianjurkan, yang lain tidak. Sesederhana itu syariatnya. Berarti di luar anjuran ini, kalaupun ada yang macam-macam berarti bentuknya budaya. Nanti kita kembalikan kepada konsep kemarin, selama tidak ada larangan dalam muamalah maka hukumnya boleh, ya, boleh saja, terkecuali nanti kalau sudah menyerempet kepada perkara syirik. Umpama apa contohnya? Contohnya apa? Misalkan kita bawa kepala kerbau ya ke laut, dilarung, nah itu larung ke laut untuk sesajen, Nyi Roro Kidul. Itu sudah mengarah ke sana, maka hukumnya haram. Tapi yang sifatnya biasa-biasa saja, meskipun tidak ada larangan, konsepnya muamalah, maka boleh-boleh saja. Kalau konsep muamalah itu adalah secara umum diperbolehkan sampai kemudian nanti ada yang melarangnya.
ada syariat yang melarang. Jadi misalkan ada Pak Haji Dedi kan ulang tahun, ayeuna tanya Pak. Barakallahu fik. Oh kamari. Oh pantasan rame-rame tumpengnya Pak. Aya keneh. Seperti ulang tahun itu. Ulang tahun itu kan sesuatu yang mubah, boleh-boleh saja Pak. Syukuran itu boleh. Bentuknya boleh Pak, hukumnya boleh. Maka itu bukan syariat gitu. Itu harus dibedakan. Syariat di bulan Muharram hanyalah puasa. Itu saja. Berarti yang lainnya bukan. Itu ya. Jadi kalau sudah kita ketahui, kita bisa bikin bagan gitu Pak. Kalau sesuatu apapun itu ya, aktivitas kita cuman dua saja dibagi begini nih. Nah, bagannya begini. Aktivitas ini perkara apa? Dalam hal ibadahkah atau muamalahkah? Kalau hal ibadah ya mesti harus ada tuntunan. Nggak boleh melakukan sesuatu kecuali ada tuntunannya. Ada nggak tuntunannya? Oh ini bukan ibadah Ustaz, ini muamalah. Baik, kalau begitu di muamalah ini harus dilihat lagi. Ini syirik nggak gitu? Begini saja Pak, dibagi terus lihat muamalah syirik atau enggak. Kalau syirik tinggalkan, kalau tidak boleh-boleh saja. Nah kemudian ada frasa kemarin yang saya jelaskan bahwa baik itu belum tentu benar. Baik itu belum tentu benar. Sekarang saya contohkan, mengucapkan alhamdulillah itu baik nggak? Baik. Sekarang Bapak lakukan itu setelah Fatihah. Waladdallin, amin. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak? Katanya baik tadi ya. Boleh nggak? Boleh, benar Haji. Emang bid'ah, dolalah. Boleh nggak? Nggak boleh, batal itu. Alhamdulillah baik ya, saya ulangi. Alhamdulillah baik nggak? Baik. Sekarang pakai itu di setelah Fatihah. Batal nggak sholatnya? Ya batal. Batal, bukan bacaan sholat. Jadi baik itu harus punya standar yang lain. Benar menurut syariat. Karena seringkali Pak, kebaikan itu menurut kita. Gimana cara kita membedakan menurut kita dengan menurut syariat? Gimana cara membedakannya? Ada tuntunannya, begitu. Karena seringkali kita anggap sesuatu itu baik, ternyata tidak. Kayak misalkan tong sampah, menurut kita umpamanya ya baik-baik saja kan. Ada tong sampah di depan, kemudian ada kita sampah ini Pak, sampah ikan umpama, sampah ayam busuk. Menurut kita baik dibawa dari dalam rumah supaya tidak bau di rumah, dibawa keluar tanpa dibungkus rapih gitu. Kan menurut kita baik ini membawa bangkai keluar, ya kan? Ditaruh di luar, ternyata begitu di luar bau. Kemana-mana baunya, sehingga tetangga terganggu, yang lewat terganggu, isinya bau bangkainya. Nah, itu kebaikan itu mesti benar menurut syariat. Makanya baik belum tentu benar dalam syariat. Tapi kalau benar menurut syariat, pasti itu adalah sebuah kebaikan. Nah, jadi ada dua Pak ya. Baik dan benar menurut syariat. Menurut kita baik tapi syariat tidak baik, ya jangan, berarti itu tidak benar gitu. Paham sampai sini ya? Sederhana dan memahami ini mah. Yang kedua, ada fenomena sekarang bahwa yang mengasuh di rumah itu sudah bukan lagi istri, tetapi suami.
Pak Juhri di bumi ngasuh. Masak makan aina seueur teh Pak, master chef kan sanes ieu aya namanya. Malah pameget aina makan master chef teh. Pinter masak aya nama. Masak cai yang mie nya pokoknya. Kantun ngulub. Dalam syariat yang wajib itu tetaplah seorang suami, dan berdosa besar suami yang tidak mencari nafkah. Dosa besar. Dosa besar. Kalau Bapak kurang percaya, buka kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair menceritakan tentang 70 dosa besar. Isinya adalah, salah satunya adalah laki-laki yang tidak mencari nafkah untuk istrinya. Dosa itu Pak. Dosa. Makanya mencari nafkah itu ya semampu kita. Kalau papi tos sepuh mah apa sih? Apa misalkan icalan ya icalan nu henteu ngangge ieu tanaga anu berlebih, naon we lah. Apapun. Kewajiban itu tetap ada. Nggak usah saya mah udah sepuh beginilah. Ya tetap ada kewajiban, tetap ada selama ada yang dinafkahi. Kecuali seorang diri sebatang kara. Kecuali itu. Misalkan contoh, sebatang kara hirup. Tidak ada yang dinafkahi ya, itu urusan lain. Tapi kalau semasih ada Pak, wajib itu. Dan kita itu Pak diberikan ganjaran, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari nafkah adalah surga. Jaminan Allah itu Pak. Punten-punten misalkan Pak Haji Wito bade ke kampus di Kuningan ya Pak. Qadarullah naik sepeda umpama katol. Serajam ta. Ternyata misalkan kolesat ya Pak. Leur umpama di jalan. Punten-punten, maut umpama. Jamin cenah Pak. Dendam pribadi tau Pak asli. Dendam pribadi Pak tuh. Amin agar ada kencang tuh Pak. Maut syahid. Pak Imam badai ka mana? Kapus dai. Syahid Pak. Allah menjamin itu. Allah menjamin surga bagi kita laki-laki yang memperjuangkan untuk mencari nafkah. Usada saya mah cuma ada pensiunan. Pensiunan juga termasuk nafkah. Tong rewas Pak. Pensiunan juga termasuk nafkah. Karena itu dilakukan dulu kan. Upaya dari dulu sampai kemudian usia tua, lalu di usia tua itu tinggal mendapatkan saja. Katingalina mah teu aya aktivitas di bumi, da ngaos sungkul aktivitas nanti umpama. Nah, itu juga termasuk ke dalam kategori mencari nafkah. Gitu yang dilakukan dahulu. Wallahu alam Pak Haji. Itu ya pertanyaannya. Jadi salah besar apabila suami tidak mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Itu dosa besar. Dan hukumnya apa? Haram. Saya mau Ustaz mau ibadah sajalah di masjid, mau ikut kajian Ustaz aja, mau ikut sholat wajib sama sunnah aja lah di masjid. Haram Pak. Haram hukumnya itu. Tidak bisa ya. Dan satu waktu dulu Nabi mengusir orang yang beribadah saja di masjid. Diusir Pak. Diusir. Di zaman khalifah juga sama. Begitu khalifah lihat, kok ini ada Pak Imam ke mana-mana di masjid berzikir subhanallah alhamdulillah astagfirullah kieu we. Unggal-unggal dinten teh. Subuh beres subuh kan orang masuk isroknya. Isrok beres, itu dianggap juga ada yang mengatakan sholat duha selesai. Kalau mau sholat duha lagi dilanjutkan sholat duha jam 7 berarti setelah itu bertebaran di muka bumi sunnahnya. Nah ini enggak Pak. Begitu beres isrok, calik deui Pak Imam teh kan. Amalan deui, baca Quran deui, dugi ka tabuh 10. Katingali ku Nabi. Saya usir bener. Diusir. Ayeuna mah diusir ku Pak Haji Encep. Kumaha Pak Haji? Pak Dedi. Katingali ku Pak Haji Encep aya nu kieu we zikir we. Usir Pak Haji. Teu sawios eta teh. Dasarna waktosna ibadah eta mah. Bermuamalah hai mencari nafkah yang banyak. Sunnahnya begitu ya. Allah Allah. Ini mah asli. Berarti yang tadi Pak Ismet, enggak Pak Ismet?
Mangga. Misalnya ini Pak, Dibalikin coba. ini Pak yang udah senja, kan dulunya pekerja, terus kemudian PHK nggak punya pensiunan, terus Swasta. masa tuanya kerja untuk yang formal nggak bisa, kerja yang formal udah nggak bisa, terus karena umur ya, terus kalau berjualan tentu bisa gimana ya? Yang Jadi Bapak nggak bisa inilah mencari nafkah. ya. Ya. Jadi istri yang cari nafkah, Pak. Maksudnya gitu. Karena keterbatasan Bapak umpama. Mungkin istri atau misalnya cuma dari anak. Ya, baik. Itu aja. Itu aja, baik. Saya mengerti pertanyaannya. Bismillah. Jadi kalau kita punya anak, nah ini pentingnya kita mendidik, menyekolahkan dengan baik, Pak. Nanti yang memberikan nafkah gantian. Jadi gantian, itulah fungsinya kita punya anak. Ya, nah kita kan nggak selamanya muda, kita nggak selamanya kuat. Maka ada anak ini yang suatu saat pada saat kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi, bisa menggantikan posisi kita untuk menafkahi istri atau anak yang lain, minimal untuk dirinya sendiri. Maka dalam agama haram hukumnya seorang ayah, terutama wabil khusus ini, umumnya orang tua, itu membiarkan anak-anaknya dalam kebodohan. Haram itu, Pak. Haram hukumnya itu. Jadi kalau bisa disekolahkan yang benar, yang tinggi, semampu kita nih yang tinggi. Sampai S4, S7, Steller Sultan, setinggi-tingginya, Pak, setinggi-tingginya. Itu kewajiban kita orang tua itu. Kenapa demikian? Karena mudah-mudahan nanti di masa, kalau kita dipanjangkan umur, di masa senja kita, itu kita bisa mengalihkan tanggung jawab itu kepada anak. Dan terutama anak yang bisa ngasih kita, Pak. Itu juga termasuk nafkah kita itu, Pak. Jangan salah. Kenapa? Anak lelaki. Anak lelaki. Bapak gaduh? Putra pamegat? Aduh. Jangan khawatir, Pak. Itu juga termasuk upaya Bapak dulu menyekolahkan. Kan kita menyekolahkan juga, beratus juta nyapanya. Luar biasa itu. Maka itu juga bagian dari upaya kita, Pak. Sama saja. Jangan khawatir. Kalau memang kita sudah tidak bisa apa-apa, ya berarti ngaos ya, Pak. Udah goes oke sami ya, Pak. Mau bawa kue kan? Mau bawa kue sami, Pak. Pak Ustadz data tepira umpama gitu. 1.000, 2.000, itu juga bentuk usaha, Pak. Nafkah, sama saja, jangan khawatir. Yang penting usaha kita apa gitu. Kalau kita sudah mengupayakan, mau hasilnya banyak atau sedikit, mau kita sendiri atau anak yang memberikan, sudah tidak jadi masalah. Insya Allah, Pak. Insya Allah, saya atas pemahaman saya begitu. Insya Allah tidak ada soal. Siap. Siap. Ada menemuin beberapa pengalaman, Ustaz. Ada orang yang niatnya beribadah, tapi meninggalkan anak dan istri sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ketika kita menanya di mana posisi istri dan anak, itu mah udah ada yang jamin, Allah udah jamin, nggak usah nggak usah khawatir. Tapi itu dia tuh memang beribadah gitu. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Haram, Pak. Haram. Kecuali meninggalkannya sudah dipersiapkan. Pak Aldi badai kacina. Pak Aldi badai kacina. Ngantun kan ya Pak Aldi. Kalau meninggalkan tanpa bekal, haram hukumnya, Pak. Kecuali dipersiapkan. Wah, tahun depan, tahun payunnya siga nama badai kacina. Umpama. Maka dari sekarang mengumpulkan bekal untuk yang ditinggalkan bisa hidup, ya kan? Kemudian kita juga yang berangkat masih bisa bertahan gitu. Maka itu diperbolehkan dalam syariat. Tetapi kalau kumaha Allah be kantunkeun,
Niatnya mah ibadah, tapi ternyata bentuknya itu adalah sebuah keharaman. Itu jelas haram. Dan ini juga pernah ditanyakan beberapa kali ke guru kami, ya sama saja, haram. Makanya saya tegas di awal, haram. Tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau sudah punya tanggungan, maka tidak boleh ditinggalkan. Karena dulu kita pernah berjanji ke orang tua istri untuk memberikan nafkah pada anak-anak. Kita sudah berjanji itu, Pak. Dan nanti disebutkan dalam hadis yang sekarang, orang-orang di dalam surah Al-Mu'minun yang dikatakan orang beriman adalah yang menepati janjinya. Kita sudah berjanji kepada orang tuanya. Maka haram hukumnya untuk meninggalkan tanpa bekal. Dan ada satu dalam ilmu fikih kemudian diturunkan, kita mau berangkat haji. Urusan haji ini, Pak. Kita mau berangkat haji. Ternyata setelah dihitung-hitung, uang yang untuk berangkat itu tidak mencukupi untuk anak istri hidup di rumah di sini, di BHC. Tidak cukup ini. Wah, bisa-bisa kelaparan ya. Tetangga misalkan ya tidak bisa, saudara-saudara yang lain juga tidak bisa membantu. Kalau pertimbangannya seperti itu, maka ibadah menafkahi istri di rumah dan anak lebih utama dari hajinya. Ya jangan ditinggalkan. Paham nggak sampai sini, Pak? Meskipun haji itu wajib, tetapi dalam kondisi tertentu tidak ada bekal, tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh orang rumah, maka haram hukumnya pergi haji. Di kondisi itu lebih baik memberikan kepada anak istri. Begitu, Pak. Pentingnya kita mencari nafkah dalam agama. Wah, kewajiban kita itu. Jangan sampai nanti istri yang keluar, kita yang ngasuh. Karena tidak bekerja. Kalau sama-sama bekerja nggak ada soal, Pak. Itu namanya saling membantu. Dan istri kan bukan pembantu, Pak. Kita diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Nabi, Pak, Nabi itu tidak pernah merepotkan istrinya, Pak. Nabi kalau ada pakaian yang sobek, yang bolong, Nabi jahit sendiri, Pak. Sunnah ini, Pak. Jangan disangka kita nyuci baju. Jangan disangka itu pekerjaan istri, Pak. Istri bukan membantu loh, Pak. Jadi harus dipahami ini. Cuman kalau memang ingin keridhaan suami, ya cucilah. Kan begitu. Tapi itu bukan kewajiban. Itu kewajiban istri cuma dua, Pak. Dalam syariat kewajiban istri cuma dua. Satu, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, taat kepada suaminya. Sudah. Mentanya sehannya wayahna gitu. Begitu. Cuman ada dua. Muntah masaknya wayahna masak. Ada kewajiban. Begitu, Pak ya. Jadi hukumnya haram apabila tidak dipersiapkan bekal untuk yang di rumah. Gitu. Baik, kita lanjut kepada hadis arba'in yang ke-27. Ada yang mau jadi relawan ini, Pak? Enggak, Pak Haji. Kebajikan dan dosa. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ay tali'a alaihi nas rawahul Muslim wa an wa bi sati sabdibni Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jita tas'alu 'anil birri qultu na'am faqala istabti qalbaka al birru ma'annat ilaihi anat ilaihi nafsu wa ata'anna ilaihi qalbu wal ismu mahaka fin nafsi wa taradda fi sadri wa inna afataka nas. Hadis hasan. Wa hadis hasan wa biri pisanad al imami Ahmad bin Jabal. Wah, tekadit itu nanti apa? Sebagian apa? Dari Nawas bin Samara berkata, Nabi SAW bersabda, kebajikan adalah akhlak yang baik.
sedangkan dosa adalah segala sesuatu yang menggelisahkan jiwamu dan engkau tidak suka jika orang lain melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'ad berkata, aku datang kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan? Saya menjawab, ya. Beliau bersabda, bertanyalah kepada hatimu sendiri. Kebajikan adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hatimu tenang, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa dan menimbulkan keraguan dalam hati. Meskipun orang-orang memberi fatwa yang membenarkanmu. Ini hadis hasan yang diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad bin Hambal dan Musnad Imam Al-Darimi dengan sanad hasan. Turun Pak Haji. Iya. Hadis hasan itu apa Pak? Singkat. Masih emot kan? Hadis ya baik. Mohon leres baik. Nya hasan teh baik. Di bawah sahih bagus. Dia termasuk ke dalam kategori hadis apa Pak? Hadis makbul. Hadis makbul, hadis mardud. Hadis makbul terbagi dua, ada hasan, ada sahih, ada hasan. Yang mardud ada satu, dua. Satu apa dua? Satu, yaitu hadis do'ing. Jadi ini makanya nyambung ya. Hadis hasan. Bismillah, kita bahas satu persatu. Ini hadis diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis sahih, al-birru, kebaikan, husnul khuluq, yaitu bagusnya akhlak. Apa bedanya akhlak dengan adab? Masih ingat? Akhlak diperoleh dari ibadah yang benar, sedangkan adab dari sekolah, dari pendidikan. Makanya orang-orang sering saya katakan, orang-orang Jepang dikatakan orang-orang yang beradab. Ya, sepakat. Tapi apakah mereka berakhlak? Belum tentu. Karena akhlak itu hanya dimiliki oleh orang muslim. Akhlak namanya. Jadi adab itu bisa diperoleh dari pendidikan, tetapi tidak dengan akhlak. Karena akhlak itu didapatkan dari ibadah yang benar. Itu albirru husnul khuluq. Wal ismu itu dosa, ismu itu dosa. Mahaka fi nafsika wa karihta ayatoli'a alaihin nas. Sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang terasa mengganggu jiwa apabila itu dilakukan. Lebih jauh, hadis lain dikatakan bahwa satu waktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh sahabat namanya Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini bertanya, ya Rasulullah, tentang bagaimana jiwa ini yang dibahas tadi, bahwa sesuatu itu, saya tulis di sini, kebaikan itu akan mendapatkan ketenangan, sedangkan keburukan itu meresahkan jiwa. Maka kata Nabi, ini ada ciri-ciri Pak, ini ciri-ciri kebaikan. Ciri-ciri kebaikan pada saat Nabi dijawab adalah, pada saat kamu mau melakukan sesuatu, kemudian ragu, ini baik atau buruk, baik atau buruk. Tanya kepada hatimu, kira-kira tenang gak kamu melakukan itu? Pama ayeuna. Pak Ali gaduh mobil kan, misalkan pada servis ya, tapi itu aya cicis, ningali koropak begitu. Wah, siga nama tiasa dicanak wabi ya. Soalnya abi butuh gitu kan. Abi ya termasuk karena gorim. Gorim. Ningali aya koropak. Secara naluri kita itu meresahkan atau menenangkan. Kalau meresahkan bisa jadi itu adalah tanda-tanda dari dosa. Begitu Pak, apa saja itu Pak? Tanyakan ke hati kita. Jadi hati kita ini, nurani kita ini semacam alarm Pak. Semacam alarm. Aya artos ngagoler di payun masjid. Tambahan faktor kita. Jadi
sesuatu yang mau kita lakukan ini tanya dulu ke hati kita. Ini kalau kita makan tak acan tuang ya kan, tak acan tuang kos tilu dinten tak acan tuang ningali aya duit 100.000 di payun masjid. Ini kalau diambil menenangkan atau meresahkan? Kalau diambil pasti itu Pak, hati kita langsung menolak. Wah, ini atau saya, kan gitu. Kalau kita mau makan juga kita pasti bertanya, ini bukan hak kita nih, ini bukan uang kita nih, pasti begitu. Jadi kalau seandainya kita mau melakukan sesuatu, kata Nabi, tanya dulu ke hatimu, kamu nih tenang nggak gitu. Sama juga dengan ibadah Pak. Ada ibadah yang kita tidak tahu, ini tuh ada dalilnya nggak ya? Ada dalilnya, tanyakan dulu. Kalau tidak, kalau belum, mendingan jangan dilakukan dulu sampai nanti ilmunya ada. Kenapa? Karena melakukan tapi meresahkan ke jiwa, jangan-jangan itu adalah tanda dari keburukan ini. Jangan-jangan begitu. Makanya ada satu riwayat dari ulama itu, dari Ibnu Qudamah kalau saya tidak salah ya, dari Ibnu Qudamah itu mengatakan, kalau kamu ragu melakukan sesuatu, mendingan tinggalkan saja dulu. Cari dulu ilmunya, cari informasi dulu, kalau sudah yakin baru lakukan. Tapi kalau tidak, mendingan ditinggalkan, itu jauh lebih baik. Kalau kita sudah diingat Pak, hadis Arba'in beberapa waktu lalu di bulan puasa, kita membahas tentang sesuatu yang subhat. Subhat itu ada di antara haram dan halal. Ini di antara ini nih. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi, kalau berada di antara dua hal ini, halal dan haram, ini tengah-tengah abu-abu, maka sebaiknya mundur dulu. Jangan dulu dilakukan ini, jangan dulu. Sampai kemudian segala sesuatunya yakin, kita kerjakan. Supaya apa? Keibadah kita tenang. Iya bid'ah sanes Ustaz. Entong dilakukan, pamit yakin mah. Kecuali ada yang mengatakan seyakin-yakinnya itu bukan bid'ah, ya sudah lakukan. Itu Pak. Itu ya yang pertama. Nah, konsekuensi dari kebaikan ini Pak, di dalam contohnya misalkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Kebaikan itu Pak tidak disebut kebaikan sampai kemudian orang lain itu merasakan. Nah, ini penting nih Pak. Orang lain merasakan. Ini ciri, ini tanda. Makanya saya sering sampaikan Pak, kita harus mempertanyakan begini, ibadah kita ini diterima atau tidak? Wallahu alam. Jangan wallahu alam, karena agama sudah memberikan tanda-tanda, jangan wallahu alam. Bapak ibadah sholat, tapi ilmunya nggak ada, nggak dapet, sholat saja, nanti ngadepnya ke timur atau kan Allah mah di mana aja, sudah dibahas kemarin subuh ya. Suruh dibahas Pak. Jangan menghadap kemana saja, kan Allah mah bisa kita pinta di mana saja dalam berdoa. Iya, tapi ada ilmunya. Nabi kalau sholat ngadepnya kemana? Kan begitu, ada tuntunan. Gak sembarangan. Maka di sini Pak, nih yang harus Bapak perhatikan, kebaikan itu mesti orang lain merasakan Pak. Mesti itu. Makanya tidak sempurna ibadah seseorang, dia sholat, tapi ke tetangga menyakitkan, ucapan menyakitkan, perbuatan menyakitkan, hati busuk umpama. Maka ini tidak bisa Pak, kebaikannya tidak sempurna. Ibadah yang betul itu dia akan membawa rasa tentram, rasa tenang kepada orang lain. Wabil khusus ya, paling terdekat siapa di sini? Tetangga kita. Maka ini harus dipahami nih Pak. Ini syarat ya, ini syarat, tidak bisa tidak, ini syarat. Kebaikan harus bisa dirasakan oleh orang lain. Syarat. Tidak bisa tidak. Jadi kalau Bapak rajin ibadah, tapi perkataan kotor, kebeledagan, serupa imam itu, macam-macam, maka tidak sempurna imannya. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim doifahu. Ketamu baik, ieu aya tamu diusir. Rek naon ka dieu? Rek naon ka imah urang? Langsung diusirnya haram atau tidak sesuai sunnah. Kemudian fal yukrim jarahu, memuliakan tetangga juga sama. Itu ya. Aduh ikan ka dieu paham teu Pak ka hartos teu? Hartos ya, da gampil ya punya. Di surah Al-Anfal itu Pak, ada
satu kisah yang diceritakan dalam surah Al-Anfal. Ini menceritakan tentang Allah memuji sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar. Surah Al-Anfal ayat 2-4 menceritakan asbabun nuzulnya itu tentang sahabat Nabi yang ikut berperang. Dan itu merupakan peperangan pertama yang besar, Pak, dalam sejarah Islam, perang Badar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengikutnya itu jumlahnya sedikit, Pak, dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy pada saat itu bersama sekutu. Banyak itu, Pak. Tapi sahabat itu dengan Nabi walaupun jumlah sedikit tidak gentar. Karena prinsipnya kalau menang alhamdulillah, mati pun alhamdulillah karena syahid. Sesederhana itu. Kemudian diturunkan surah Al-Anfal ayat 2-4 ini menceritakan tentang itu. Yang ini juga menjadi ciri dari kita. Apa bunyinya? Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Allah menjelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Orang-orang pertama, ini cirinya nih. Makanya saya bilang kita punya ciri, Pak. Ibadah diterima atau tidak itu punya ciri. Yang pertama adalah ketika disebut nama Allah, maka dia bertambah keimanannya. Iya, mengaos orangnya. Orang. Mengaos. Tapi kelakuan asik wae gitu orang. Tidak bertambah, bahkan mungkin berkurang kan begitu. Berarti ada sesuatu itu, Pak, di dalam diri kita sehingga membuat kita lalai, gofilin kalau dalam bahasa Quran. Tapi orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, apabila dibacakan ayat Quran bergetar hati, Pak. Nambah iman, nambah ibadah, nambah sholat, nambah ketaatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia melaksanakan sholat. Ibadah fisik nih, Pak. Dia melaksanakan sholat, lalu menafkahkan sebagian harta yang dia miliki. Jadi kemarin kita bahas harta itu bukan hanya, sedekah itu bukan hanya harta. Tapi yang paling utama memang kalau ada harta, ya harta. Itu menceritakan khusus untuk orang-orang yang tidak punya cicis, Pak. Senyum. Ningali Pak Marno mah seneng abis itu, Pak, karena senyum. Jadi orang senyum apa teka tingali gaduh cici apa henteu teka tingali kurang. Pak Marno Pak Ustad teka tingali apa kayak gaduh cici apa henteu. Teka tingali orang senyum mah. Ramah gitu. Ramah ya. Nah, ini dalam konteks ini salat, infak itu menjadi ciri dari orang beriman. Jadi kalau kita tidak melakukan ini ya tidak ada cirinya. Bapak rek di koar-koar di mana di speaker. Bapak-bapak, ibu-ibu, abi majalmi iman. Tapi begitu Allahu Akbar keluar ke sholat. Atau tidak bisa. Setiasa, Pak. Jadi harus dibuktikan dengan sholat. Lalu kemudian infak. Infak juga kenapa, Pak? Karena supaya ada roda ekonomi yang berputar. Akan jadi masalah di suatu negeri, Pak, apabila banyak orang menimbun harta. Makanya menimbun harta itu sesuatu yang Allah celak. Dalam Al-Humazah, ya, dalam Al-Humazah itu menimbun harta itu menjadi sesuatu hal yang dicela. Kenapa? Karena kalau kita punya uang, tidak dibelanjakan ke warung, kemudian ke material umpama, kemanapun, tidak dibelanjakan, ekonomi mandek, Pak. Tidak ada daya beli merosot, tidak ada pembelian. Kalau tidak ada pembelian, nasi kuning mau seep. Nasi kuning mau seep, jalan bala-bala paling untung sabaraha, Pak. Mau seep. Ya sudah, mandek di situ. Nanti usaha jadi lesu. Kita tidak punya pendapatan, malah yang ada rugi kalau semua orang menimbun harta. Makanya haram, Pak. Disebutkan dalam Al-Quran haram. Bagaimana seharusnya? Pak Aldi gaduh gaji, ya kan, dipeserkeun ka warung, di warung dibelanjakeun deui untungna kanggo tuang, tuh berjalan pan. Seperti itulah, Pak, agama kita. Kenapa harta ini mesti kita nafkahkan apabila berlebih, supaya ada perputaran ekonomi, sehingga dengan perputaran ekonomi itu ada untung yang dihasilkan, dengan keuntungan itu kita bisa menambah ibadah, kan begitu runutannya. Paham sampai sini, Pak? Ya, penting untuk menafkahkan harta. Penting sekali itu. Baik, lanjut kemudian. Terakhir adalah
Ingat bahwa dalam surah Al-Mu'minun ada berapa ciri orang beriman? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa saja? Pertama adalah Pak Ali, kumah Pak Ali. Masuk baca ya, kumah Pak Ali. Kumah. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini ciri, Pak. Saya bilang kalau kita bertanya ibadah kita diterima atau tidak, kumah Allah, tidak kumah Allah, ada cirinya. Cari ilmunya, ada cirinya. Kita mengatakan kita orang beriman. Yuk kita cek cirinya, ini ada 10 dalam Al-Quran. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. 1. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita khusyuk nggak di sholat? Ayo, ini pertanyaan kita nih. Khusyuk nggak di sholat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Ya harus memang khusyuk. Dicek Pak, dicek. Yuk dicek. Fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Suka ngomong sesuatu yang nggak jelas nggak? Para rogo. Enggak ada anjing. Nah, itu. Enggak ada anjing. Nah, itu. Anjing itu apa tuh? Lagwi mu'ridun sama. Gitu, anjing sih. Yang fasihnya Pak, nyerius gitu. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lago itu mengatakan sesuatu yang sia-sia. 2. Udah masuk atau enggak ini kriteria 2 ini? Tidak mengatakan sesuatu yang sia-sia dengan sholat khusyuk. Masuk enggak kita? Masuk enggak? Kumau orangnya diberikan masing-masing. Kemudian apa lagi? Walladzina hum lizakati fa'ilun. Suka berzakat enggak? Baik, masuk. Walladzina hum li furujihim hafidun. Menjaga farjinya dari sesuatu yang bukan hak. Siapa yang hak? Istri kita. Sanes knalpot Pak Imam. Sanes knalpot ya. Ningali knalpot tuh aduh. Sigano nafsu. Jadi li furujihim hafidun, menjaga kemaluannya dari sesuatu yang tidak hak. Itu 4 tuh. Apalagi? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali yang memang dia bukan haknya. Itu dihindari betul. Dihindari. Kemudian apa lagi? Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Bahkan melampaui batas ini juga di dalam hal ibadah, Pak. Bapak ibadah tiasana calik, tapi ngadeg wae misalkan, itu juga berlebihan dalam ibadah, Pak, jangan salah. Bapak sudah tidak kuat berdiri, ya entah saya calik, penting ibadah, gitu. Justru kalau Bapak berdiri, terus ujung-ujungnya nyungsep, jika patore liur umpama jantan imam dengan nyungsep karena tembok, pingsan, maut umpama, itu juga berlebihan. Patolide-patolidenya Pak. Kemudian apalagi walladzina hum li amanatihim wa'dihim ra'un. Tadi tuh tentang nafkah. Ketika kita ijab kabul dengan istri, ya kan? Walinya adalah orang tuanya, sesungguhnya kita telah berjanji untuk memberikan nafkah kepadanya. Meskipun tidak diucapkan, tetapi sesungguhnya kita sudah berjanji. Itu menjadi amanah, li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu menjadi amanah. Maka ini harus ditunaikan. Berarti salah satu ciri orang yang beriman adalah senantiasa menunaikan amanahnya, apapun bentuknya Pak, termasuk tadi. Kemudian walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, yaitu dia juga memelihara apanya? Janji-janjinya. Kalau tadi amanat, sekarang janjinya dipelihara, janjinya dijaga. Kalau memang sudah berjanji, ya sebisa mungkin ditepati begitu. Insya Allah terdongkap. Pak Dedi tak gitu tuh. Insya Allah Pak Ustadz, insya Allah ngawas orang itu. Ya Pak, banyak. Insya Allah dongkap. Gitu. Ulaika humul warisun, dan mereka itulah apabila yang ke-10 ini Pak itu dilakukan, maka ini akan menjadi orang-orang yang ahli surga. Saya ulangi Pak ya, saya ulangi baik-baik. Ulaika humul kharisun. Allah memberikan 10 ciri dari orang-orang yang beriman. Apabila ke-10 ciri ini dilakukan, maka kemudian kata Allah yang mengatakan ulaika humul warisun. Maka orang-orang seperti ini yang akan Allah janjikan surga untuknya. Artinya apa? Amal ibadahnya diterima. Begitu.
Berarti masalah ibadah diterima atau tidak ada cirinya. Kita tidak bisa mengatakan kumaha Allah bela, kumaha Allah bela. Tidak bisa, cari ilmunya. Makanya dengan kita ada pengawasan hampir setiap hari kita, Pak. Oh alam Pak, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Jika ada pertanyaan kita sambung minggu depan seperti tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.